buat kita semua. Senang sekali pagi hari ini saya Iri Mezibo menjadi moderator memandu sesi pemberian materi. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, sistem ketatanegaraan di Indonesia selalu menjadi hal yang menarik untuk dibicarakan. Apalagi kita sedang dalam situasi pemilu dan pileg. Oleh karena itu, kita akan belajar bersama narasumber kita mengenai selayang pandang sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pembicara kita kali ini Kak Azmi, izin Kak, selamat pagi, yang merupakan sarjana hukum tata negara, lulusan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang tentunya memiliki banyak pengalaman tentang hukum tata negara, sistem ketatanegaraan. Kasmi saat ini tengah menempuh pendidikan Magister Hukum Kenegaraan Universitas Gadjah Mada dan banyak pengalaman lainnya yang telah ditempuh oleh Kasmi yang tentunya mau berbagi pada pagi hari ini kepada kita. Mari kita sambut bersama-sama Kak Asmi. Kepada Kak Asmi kami berikan kesempatan. Baik, mohon izin mungkin operator bisa membantu. Langsung dibagikan ya. Ya, di share screen. Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih kesempatannya. Senior saya ya, Mas Zikri. di slide awal dulu, kira. Ya, beliau sama sama saya juga dulu di UIN Sunan Kalijaga, pun juga satu daerah tentunya. Terima kasih ya, Mas Zikri dan rekan-rekan Nusantara Hukum, pun juga beserta teman-teman yang lainnya yang saya hormati. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan hari ini. Saya lebih suka disebut sebagai partner sharing mungkin ya. Ya, biar kita lebih enjoy, setara, dan harapannya teman-teman bisa ikut aktif juga nih. Nanti menambahkan mungkin bertanya atau memberikan pandangan yang lain. Gitu. Hari ini kita akan belajar sedikit tentang selayang pandang sistem ketatanegaraan. Ya, ya. Ini adalah topik yang menarik yang perlu kita pahami sebagai warga negara, apalagi tadi sudah jelaskan dengan situasi kondisi bangsa hari ini yang mungkin sedang nggak baik-baik aja nih. Nah, tentunya apa hal-hal fundamental yang mesti kita pahami terkait ketatanegaraan di Indonesia. Gitu. Next. Oke, kita kenalan sedikit ya. Jadi saya sedang menempuh uh, studi di hukum kenegaraan ya, Magister UGM. Pun juga saya punya komunitas juga sebetulnya ya. Edula Project ya, kita bikin program juga diskusi, diseminasi, inspiring lecture gitu ya. Saya juga masih aktif di beberapa kegiatan training, terutama buat teman-teman di Winston Jaga di komunitas pemerhati konstitusi gitu ya. Beberapa kali jadi pelatih juga lomba, ya pernah ikut lomba juga, ya pernah intern juga di bagian perundangan. Dari sini Ya beli sama kira-kira saja kepada ikut banyaknya apa namanya waktu saya dihabiskan di dalam lingkungan komunitas hukum gitu ya ketika masih S1 pun juga ketika di S2 ini. Teman-teman bisa connect ya sama saya di nomor HP di bawah ya dan ada Instagram saya gitu. Kira-kira next lagi dan kita bikin aturan di sini bahwa nggak ada sara di antara kita ya. Terus fokus ke kontennya, teman-teman bisa kontribusi juga ya. Saya berharap bisa ada respon ya dari teman-teman nanti pun juga saya lebih suka teman-teman ketika bertanya kapanpun boleh dipotong dan sebagainya. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting karena ini hari Minggu ya, jadi harus have fun ya, harus senang-senang, harus seru-seruan gitu ya. Gitu, next. Ada beberapa topik yang akan kita bicarakan. Lanjut. Ya, tadi sebelumnya. Nah, dan jangan lupa juga saya menghimbau ya, biar banyak orang yang terinspirasi juga untuk belajar hukum tata negara, maka boleh di-tag nanti Nusantara Hukum ya official, dan kalau mau ditambahkan saya juga boleh. Tapi mudah-mudahan sharing kita bisa menjadi inspirasi yang lain untuk belajar juga. Ya, next lagi ada beberapa daftar isi yang akan saya sampaikan.
Jadi saya akan bicara objek kajian HTN, sumber-sumber, hasil amandemen, checks and balances, kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi, hubungan pemerintahan pusat dan daerah, pemilu dan pemilkada, yang tentunya ini menjadi bagian-bagian penting yang mencangkup terkait sistem ketatanegaraan Indonesia, gitu ya. Ikan gabus, ikan lele, ikan cepat, ikan gabus dimakan ikan lele. Tidak lebih cepat, lebih bagus, nggak usah bertele-tele gitu ya teman-teman ya. Jadi langsung aja ke poin-poinnya. Objek kajian hukum tata negara, saya bersyukur bahwa semakin banyak hari ini peminat uh, uh, yang ingin belajar terkait hukum tata negara gitu ya. Karena dulu barangkali teman-teman di perguruan tinggi itu mahasiswa jarang sekali yang mengambil fokus hukum tata negara gitu. Karena bisa jadi nggak menarik tuh. Apalagi didukung dengan sistem pemerintahan Orde Baru yang dulu agak agaknya tuh menyeleweng gitu ya, otoriter dan sebagainya. Jadi sistem ketatanegaraan kita dulu nggak mungkin berubah gitu. Tapi dari segi objek, sebetulnya apa yang mesti kita pahami dari uh, hukum tata negara ini ya. Jadi hukum tata negara ini dia bicara terkait struktur ketatanegaraan dalam arti statis gitu ya. Mekanisme hubungan antara kelembagaan negara yang satu dengan negara yang lainnya gitu ya. Ada hubungan juga antar negara dan juga warga negara. Nah, tapi dalam konteks Indonesia setelah reformasi itu semakin dinamis teman-teman kajiannya ya. Apalagi ada amandemen konstitusi dan sebagainya gitu ya. Apa yang kemudian menjadi menarik karena setelah reformasi kita sudah bisa menikmati ya kebebasan bereformasi ya, apalagi dengan ada amandemen undang-undang dasar gitu ya. Dan alhamdulillah nih antusiasme rekan-rekan mahasiswa belajar hukum yang lainnya juga meningkat pasca reformasi. Apalagi hari ini itu semakin lebih seru lagi. Saya kira teman-teman hari ini makin aware juga terhadap isu hukum tata negara ya. Apalagi yang baru-baru saja nih eh, beredar di tengah-tengah kita ya, berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi gitu ya, dengan pemilu dan sebagainya gitu. Oke, apa yang kita bicarakan di dalam hukum negara secara sempit, kita akan bicara jabatan-jabatan apa yang sebetulnya terdapat dalam susunan atau tata negara tertentu gitu ya. Kemudian siapa sih yang mengadakannya? Nah ini misalnya berkaitan dengan rekrutmen. Cara memilih presiden itu apakah dipilih oleh MPR atau kemudian dipilih langsung oleh rakyat? Nah ini, jadi siapa yang mengadakannya? Yang ketiga, bagaimana cara melengkapi mereka dengan pejabat-pejabat? Ya, apakah kemudian pejabat-pejabat itu dipilih juga melalui sistem pemilu misalnya, atau bukan? Atau hanya sekedar pengangkatan atau penunjukan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini berbicara tentang bagaimana cara melengkapi um, apa namanya struktur tertentu dengan pejabat-pejabat. Yang ketiga, kita akan bicara juga tentang apa yang menjadi tugas di lingkungan pekerjaannya, baik nanti di pemerintah pusat ataupun di daerah gitu ya. Yang kelima, apa yang menjadi kewenangannya. Nah, selanjutnya hubungan kekuasaan satu sama lain. Nah, ini kalau hubungan itu terkait dengan ada enggak tuh timpang tindih dalam hubungan kekuasaan satu sama lain. Nah, itu bisa kita pelajari tuh di dalam ranah hukum tata negara gitu ya. Apalagi Mahkamah Konstitusi itu kan diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara ya, yang itu diatur dalam konstitusi kita. Begitu teman-teman ya. Misalnya nih, antara Menteri Penerangan ketika Orde Baru tuh, kalau sekarang tuh Menkominfo ya, dengan Komisi Penyiaran Indonesia, itu sudah beberapa kali tuh diangkat ke Mahkamah Konstitusi, diuji sampai 4 kali ya. Sehingga sebetulnya siapa sih spektrum yang tepat yang punya kewenangan untuk penyiaran, apakah Menkominfo atau Komisi Penyiaran. Nah, jadi ada hubungan kekuasaan satu sama lain yang itu ada dalam aspek hukum tata negara gitu ya. Nah, yang terakhir batas-batas organisasi dan bagian-bagiannya ya menjalankan tugasnya misalnya apa sih batasan-batasan kekuasaan legislatif, batasan eksekutif pun juga batasan yudikatif gitu ya. Nah, itu adalah beberapa bahasan secara sempit yang berkaitan dengan hukum tata negara begitu ya. Lanjut. Lalu ya, next sumbernya ya, sumber hukum tata negara itu sekarang ada dua teman-teman ya. Ada sumber hukum material
dan ada sumber hukum dalam arti formal. Nah, sumber hukum material ini menentukan isi kaidah hukum tata negara. Yang pertama ada dasar dan pandangan hidup bernegara. Nah, tentunya dasar negara kita Pancasila itu memberikan falsafah ya, cara pandang bagaimana kita hidup dalam bernegara, dan itu ada cita-cita, ada tujuan negara di dalamnya. Dan ini menjadi sumber hukum material yang penting kita pahami. Yang kedua, ada kekuatan politik ya yang berpengaruh pada saat perumusan kaidah-kaidah hukum tata negara. Misalnya ya, kekuatan politik, kekuatan ekonomi mempengaruhi kebijakan hukum tata negara ketika saat pandemi COVID-19 tuh. Ya, ada lahir Perpu, ada lahir revisi Undang-Undang Karantina Wilayah, terus juga ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang sistem ekonomi, keuangan, dan itu dampak dari pandemi. Nah, ini nggak lepas daripada kekuatan politik yang ada pada saat itu, begitu ya. Nah, selanjutnya sumber hukum tata negara yang dalam arti formil, itu yang pertama ada hukum perundang-undangan ketatanegaraan, ada hukum adat ketatanegaraan. Contohnya misalnya ya di DIY itu gubernurnya tidak dipilih gitu ya, tetapi ditetapkan oleh tradisi sultan sebagainya gitu ya. Jadi itu menjadi tradisi tertentu di dalam ranah hukum tata negara gitu ya. Yang ketiga ada hukum kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi gitu ya. Ada konvensi ketatanegaraan. Misalnya contohnya, adakah dasar teman-teman ketika presiden menyampaikan pidato pada 16 Agustus ya di depan parlemen, dan itu dilakukan setiap tahun, itu kan tidak ada. Nah, adakah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perpu? Itu juga nggak ada tuh, karena Perpu itu ranahnya DPR gitu ya. Jadi ada konvensi ketatanegaraan yang itu disepakati bersama sehingga memunculkan satu kebiasaan-kebiasaan baru juga dalam kehidupan tata negara gitu. Nah, yang keempat, ada jurisprudensi ketatanegaraan. Yang kelima, hukum perjanjian internasional ketatanegaraan. Yang terakhir, doktrin ketatanegaraan. Ini menjadi sumber-sumber hukum tata negara ya teman-teman. Jadi secara sederhana, ada yang dari segi formil dan ada yang segi material. Begitu. Next. Ya, lalu bagaimana dengan hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945? Yang ini menjadi hadiah bagi kita negara Indonesia setelah kita melewati berbagai peristiwa penting mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia. Dan dulu zaman Soeharto, ya demokrasi cenderung nggak substansial gitu ya. Terus apa namanya, negara hukum juga hanya sebatas prosedural gitu ya. Jadi ada perubahan-perubahan yang penting yang ini berkaitan dengan sistem ketatanegaraan kita di Indonesia gitu ya. Nah, pertama ada susunan keanggotaan MPR misalnya berubah menjadi plural. Ya. Nah, Dapat semua kan? keberadaan Izin Kak, dibunyikan. ya sorry. Oke. Ya, Dewan Perwakilan Daerah yang menggantikan utusan daerah ada di konstruksi MPR menjadi lembaga negara yang setingkat dengan lembaga negara lainnya, itu telah mengaburkan rumah rakyat yang sesungguhnya. Nah, hari ini isunya MPR mau dihidupkan lagi tuh ya, karena ya apa namanya, tidak setara kedudukannya dengan yang lain. Makanya ada yang mulai menyiapkan PPHN tuh, yang itu mau dihidupkan lagi atau dipayungi lagi oleh Pak MPR gitu ya. Mau ada amandemen terbatas gitu ya. Nah, itu isu-isu terkait Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tapi hari ini keberadaannya sudah berubah ya. Kalau dulu adalah supremasi MPR di mana presiden dipilih langsung oleh MPR. Hari ini sudah berubah bahwa MPR sebagai lembaga negara yang setingkat dengan lembaga negara yang lain. Meskipun ya memang ada perbedaan sedikit, misalnya karena MPR punya kewenangan untuk mengubah undang-undang dasar tuh, gitu. Ya. Dari supremasi MPR berubah tuh menjadi supremasi konstitusi gitu ya, setelah amandemen. Ya, yang kedua diadopsinya prinsip pemisahan kekuasaan ya, separation of power secara tegas
ya antara fungsi legislatif dan eksekutif dalam perubahan Undang-Undang Dasar. Ketiga, prinsip pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu paket secara langsung oleh rakyat. Ya, keempat, ada konsep dan sistem pertanggungjawaban itu tidak lagi dilakukan pada MPR, tetapi langsung pada rakyat. Nah, ini menarik teman-teman untuk dikaji kembali sebetulnya. Uh, apakah di akhir masa jabatan presiden itu uh, perlu pertanggungjawaban tuh? Kenapa? Karena dalam hukum Islam kita mengenal bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin harus mempertanggungjawabkan apa yang telah apa namanya aktivitas dalam kepemimpinan kira-kira gitulah. Nah, tetapi apa namanya hari ini mekanisme pertanggungjawaban itu uh, menarik tuh untuk dikaji kembali, teman. Gitu ya. Jadi itu hasil amandemen Undang-Undang Dasar. Ya ini selayang pandang aja ya, karena kalau dibedah lebih lanjut itu akan butuh topik-topik tersendiri tuh. Kira-kira gitu. Next. Oke, checks and balances ya. Dalam rangka mencari titik keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, diadopsi prinsip checks and balances antar pilar-pilar kekuasaan di Indonesia. Ya, ini menegaskan teman-teman perbedaan antara Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto ya, yang mana beliau menguasai seluruh lembaga negara. Ya, jadi siapa yang menduduk di lembaga negara itu ditentukan oleh Soeharto. Nah, kalau sekarang masing-masing sudah ada pola rekrutmennya, ada modelnya masing-masing. Ya. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang menyediakan perjenjangan kelembagaan negara dan beralih kepada sistem pemisahan kekuasaan horizontal dimaksudkan supaya ada keseimbangan dan saling mengawasi di antara lembaga negara. Adopsi prinsip checks and balances ternyata hanya menjadi aksesoris belaka. Ya. Nah, teman-teman, ini menjadi perhatian nih. Kenapa? Karena justru malah kebanyakan cekcoknya ya antar lembaga negara itu beberapa kali terjadi itu. Antara menteri dengan kepala daerah itu juga sering terjadi. Mungkin teman-teman karena baru diadopsi nih prinsip check and balances ini ketika reformasi itu ya. Ada beberapa contoh misalnya Profesor Nikmatul Huda ketika apa namanya dalam penelitiannya di 2016 itu menemukan ada 24 perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi uh, tentang sengketa lembaga negara. Nah, yang kedua di Sulawesi Tenggara di um, uh, gubernur dan DPR-nya itu bertentangan tuh sama Pak Luhut tuh. Nah, terus di DKI juga pernah terjadi bahwa Gubernur Anies itu juga dilawan oleh 3 menteri itu. Jadi banyak sekali. Nah, sementara di dalam prinsip checks and balances ini dalam negara kita itu sementara masih cek. Jadi uh, ada beberapa prinsip checks and balances yang sebetulnya belum mencapai ranah ideal gitu ya. Gitu. Oke, next lagi. Oke, saya kecepatan nggak ya teman-teman? Kalau kecepatan ingetin aja ya. Oke, selanjutnya um, kita kuis dulu, mau nggak? Boleh lah ya, selingan kuis dulu. Oke, saya ingin kuis dulu. Um, Nanti teman-teman boleh raise hand yang paling cepat. Nanti kita sediakan door prize ya. Nanti boleh kontak saya gitu ya. Oke, tapi nggak banyak ya. Ini selingan aja. Boleh raise hand. Um, ini juga menjadi asas daripada hukum tata negara, yaitu kaitannya dengan negara hukum. Gitu. Nah, bisakah teman-teman menyebutkan jenis-jenis negara hukum dan termasuk kepada jenis negara hukum manakah negara kita Indonesia? Oke, ayo raise hand. Ayo, siapa yang bisa? Oke, ada. Saya ulangi pertanyaan nih. Um,
apa sajakah jenis-jenis negara hukum, ya. Terus Indonesia sebetulnya masuk dalam kategori negara hukum yang mana tuh? Ini asas hukum tata negara nih teman-teman. Ada, coba saya hitung ya. 1, 2, sampai 5 nih. 3, 4, 5. Teng teng. Sepertinya kurang semangat. Aduh. Gitu ya. Itu selingan aja negara hukum. Jadi itu jadi asas juga teman-teman di dalam hukum tata negara ya. Em, ada negara hukum Rechtsstaat, ada negara hukum rule of law, apalagi Prianta Manahat misalnya membagi dua tin rule of law, thick rule of law gitu ya. Terus ada sosialis, legality, terus ada demokrasi Islam. Tapi sebenarnya Indonesia masuk yang mana? Indonesia justru masuk negara hukum prismatik yang dia mengadopsi beberapa unsur dari negara hukum yang tadi saya sebutkan. Jadi apa bentuknya negara hukum kita? Negara hukum kita paling unik adalah negara hukum Pancasila. Gitu. Itu selingan kalau ada yang resahan tadi mungkin. Alamak, ari aing ngecas. Oke, bisa sharing lagi? Ya, tadi kita sudah sampai ke kekuasaan kehakiman, teman-teman. Ya, jadi cabang kekuasaan kehakiman eh, dikembangkan sebagai salah satu persatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi gitu ya. Terus ada Komisi Yudisial ya, yang ia tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tapi keberatannya memang diatur dalam ranah kekuasaan kehakiman juga tuh. Nah, karena itu keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Ya, KY sebagai state auxiliary bagi kekuasaan kehakiman. Itu khusus terhadap Mahkamah Agung, tugas Komisi Yudisial itu dikaitkan dengan fungsi pengusulan pengangkatan hakim agung. Sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainnya seperti hakim konstitusi misalnya itu tidak dikaitkan dengan saya. Nah, em, tahun 2019 teman-teman, eh, itu pernah ada permohonan pengujian ya, permohonan terkait pengujian seleksi hakim ad hoc yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Ya, menurut pemohon hal ini memperluas kewenangan Komisi Yudisial tuh, yang itu padahal bertentangan dengan pasal 24B ayat 1. Maka nanti uh, Mahkamah Konstitusi kemudian bicara soal penafsiran konstitusi ini. Nah, itu terkait kekuasaan kehakiman. Next. Ya, di reformasi kita mengenal Mahkamah Konstitusi. Dan tentunya Mahkamah Konstitusi ini adalah lembaga negara yang menarik sekali untuk kita kaji gitu ya. Karena ketika ada Mahkamah Konstitusi, maka konstitusi itu menjadi lebih hidup gitu ya. Sehingga kemudian Mahkamah Konstitusi ini selalu dijadikan parameter gitu ya. Dijadikan rujukan dan sebagainya gitu ya. Nah, putusan-putusan yang menghidupkan konstitusi dan hukum tata negara misalnya ada putusan batu uji tentang Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 tentang hak menguasai negara, pasal 22 tentang Perpu, ya, pasal 18 ayat 4 tentang pilkada, pasal 18B ayat 2 tentang kesatuan masyarakat hukum adat, ya, pasal 6A tentang pilpres gitu ya, pasal 622E tentang pemilu, pasal 24B tentang KY, pasal 24C tentang MK, 27, 28 tentang HAM, pasal 31 ayat 4 tentang anggaran pendidikan dan sebagainya. Nah, um, ada beberapa hal yang menarik terkait putusan-putusan yang menjadi batu uji Undang-Undang Dasar 1945 ini, ya, misalnya tentang pasal 33 ya, pasal 33 tentang um, hak menguasai negara gitu ya. Yang kalau kita lihat itu di awal-awal terbentuknya Mahkamah Konstitusi itu sudah menghabisi beberapa undang-undang
misalnya undang-undang ketenaga listrikan tuh, terus juga ada undang-undang sumber daya air, terus minerba, koperasi, pasar modal. Nah, setidaknya ada 7 undang-undang yang bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar. Gitu ya. Nah, berarti kalau kita simpulkan dari cara pandang di dalam pemerintah dan juga DPR pada saat itu cara pandangnya pada awal masa pemerintahan itu masih liberal gitu ya. Maka banyak bertentangan dengan pasal 33 gitu. Ya. Kemudian Mahkamah Konstitusi menguraikan secara garis besar tentang hak menguasai negara ini. Itu ya. Apa hak menguasai negara ini? Nah, itu diuraikan tuh oleh Mahkamah Konstitusi. Menarik ya, teman-teman. Di mana pasal 33 ini itu dapat menjembatani sebetulnya dan menguatkan terkait kekayaan yang ada di Indonesia yang sungguh kaya raya ini. Nah, lalu bagaimana jika kalau masuk ke Undang-Undang Cipta Kerja, gitu ya? Sementara dulu ada Undang-Undang Sumber Daya Air, itu dibatalkan, terus dibatalkan lagi gitu ya, sampai 2 kali. Undang-Undang Kehutanan itu sampai 4 kali, teman-teman. Gitu ya. Itu pengennya sumber daya air dan kehutanan itu kan diserahkan ke investor. Tapi rakyat Indonesia nanti dapat apa? Nah, lantas bagaimana dengan rakyat Indonesia? Kalau cara pandang pemerintah dan juga DPR masih liberal gitu ya. Maka keberadaan Mahkamah Konstitusi ini menjadi penting ya. Salah satunya tadi untuk menguraikan apa sih hak menguasai negara. Kemudian yang lainnya misalnya dalam pasal 22 tentang Perpu. Nah itu sebetulnya bisa diuji atau enggak itu Perpu itu? Nah itu menarik ya. Nah pasal 18 ayat 4 ya. Pasal 18 ayat 4 tentang pilkada. Kenapa kok pilkada dalam pasal tersebut itu bahasanya gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Kenapa nggak dipilih secara langsung? Nah, makanya Mahkamah Konstitusi juga ada jawabannya tuh. Baik dipilih langsung atau tidak, asalkan prosesnya demokratis, maka dianggap sudah demokratis. Nah, ini lagi-lagi pentingnya keberadaan Mahkamah Konstitusi itu. Yang lain, pasal 18B ayat 2 tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Nah, ini teman-teman banyak ditulis oleh guru saya di Universitas Gadjah Mada, ya Pak Yance Arizona ya. Beliau um, cukup konsen di dalam apa namanya bahasan terkait hukum agraria. Beliau tulis itu dalam buku Konstitusionalisme Agraria. Jadi banyak sekali hutan-hutan adat yang dipandang sebagai hutan negara. Ini sempat di-spill juga nih oleh Prof. Mahfud kan di debat uh, wakil presiden ya. Nah, jadi cara pandang yang ini harus di apa namanya dilihat bahwa kalau hanya kalau kita hanya mengatakan negara itu sudah pasti memikirkan rakyat, ternyata faktanya enggak juga gitu ya. Karena kalau kita membaca dalam kajian hukum tata negara itu harus kritis dan konstruktif. Nah, dalam Undang-Undang Kehutanan terkait yang tadi misalnya bahwa dinyatakan hukum adat itu dinyatakan sebagai hutan negara. Sehingga masyarakat adat ya yang hidup di sekitar itu kalau mengambil hasil hutan di situ itu dianggap sebagai pencuri, teman-teman. Kan berarti mengkhianati eksistensi mereka gitu ya. Nah, itu Mahkamah Konstitusi sudah ada putusan. Nah, terakhir, pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi juga itu juga banyak putusan yang dikritisi misalnya tentang ultra petita misalnya. Itu juga seringnya positif legislator. Jadi saya kira keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi penting di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama untuk mengawal konstitusi, menguraikan konstitusi dan sebagainya. Nah, terus tentang rezim pilkada dalam pemilu. Nah, apakah rezim pilkada ini masuk dalam pemilu atau bukan? Ya. Karena itu 2013, teman-teman. Itu sudah ada putusan tuh memperluas makna pilkada sebagai pemilu itu inkonstitusional. 2013 tuh. Lantas, kalau Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan demikian, maka mengapa nih Mahkamah Konstitusi itu masih menangani penyelesaian sengketa pilkada? Ya tentunya karena diberikan
mandat oleh undang-undang pilkada. Nah, ini menarik teman-teman, apalagi kemudian ketika kita bawa ke dalam ranah filsafat. Toh dirinya kan sudah menegaskan tidak berwenang tuh Mahkamah Konstitusi itu. Kok masih diberikan kekuasaan oleh DPR tuh? Kenapa tidak diberikan kepada lembaga negara lain? Sampai terbentuknya peradilan khusus pemilu misalnya. Nah, itu terkait rezim pilkada tuh. Terus undang-undang, pengujian undang-undang dan peraturan perundang-undangan apakah perlu diintegrasikan di Mahkamah Konstitusi atau dipecah mungkin di Mahkamah Agung. Nah, ini juga menarik. Pun juga memungkinkan Mahkamah Konstitusi melakukan constitutional complaint, judicial review, perjanjian internasional dan lain. Terakhir, selanjutnya impeachment presiden dan atau wakil presiden dikaji ulang. Nah, sebenarnya gini nih pertanyaannya, tepat nggak sih kalau hakim konstitusi itu memeriksa impeachment-nya? Padahal pasal-pasal impeachment dan undang dasar itu kaitannya kok dengan pelanggaran pidana tuh. Apakah MK tepat kalau hakim menangani kasus-kasus pidana? Kenapa nggak ke MA? Nah, ini menarik tuh untuk dikaji kembali. Ada ya, terakhir, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi itu bagaimana? Banyak yang tidak ditindaklanjuti oleh adresat putusan. Nah, ternyata teman-teman, itu tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi itu beragam ya. Ya, ada yang diuji normanya undang-undang, tapi kok tindak lanjutnya menjadi peraturan menteri itu. Ya, terus Perdasus Papua atau peraturan KPU itu kan nggak selevel tuh dengan norma undang-undang ya. MA pun sebetulnya mengakui teman-teman ya, banyak sekali MA itu tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena MA menganggap bahwa dirinya jurisprudensi, sehingga kalau kami ikut Mahkamah Konstitusi, kira-kira kami seolah-olah di bawah Mahkamah Konstitusi itu. Nah, itu menarik tuh teman-teman. Ya, MA juga mengakui itu bahwa banyak kok dia nggak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi gitu ya. Gitu. Next. Ini kita tinggal sisa 2 slide ya. Ini berkaitan dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Ini nggak kalah penting nih dalam kajian ketatanegaraan gitu ya. Hubungan pemerintah pusat dan daerah meliputi hubungan kewenangan, keuangan, hubungan pengawasan, serta cara menyusun dan menyelenggarakan organisasi pemerintah daerah. Itu ada penelitian daripada Profesor Mimatul Huda, guru besar hukum tata negara di Fakultas Hukum Indonesia ya, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang beliau meneliti itu tentang pengawasannya sebetulnya, pengawasan antara hubungan pusat dan daerah itu selama reformasi, masa reformasi. Ya, ada sekitar 500 perda tuh yang dibatalkan ketika beliau meneliti pada 2002 sampai 2006 ya, di mana Profesor Nematul Huda, teman-teman, itu menemukan bahwa banyak juga nih yang daerah itu mengcopy paste terkait pembuatan peraturan daerah. Jadi kira-kira ginilah, DPRD-nya malas, tapi pengen duitnya gitu. Nah, akhirnya apa yang dilakukan adalah studi banding ke DPRD lain, bawa flash disk, ya, di copy paste, dibawa pulang. Nanti namanya diganti, KUPT-nya diganti, kotanya diganti, tapi isinya sama. Nah, ini banyak terjadi dalam penelitian Prof. Nematul dijelaskan. Kira-kira ada 17 daerah yang peraturan daerahnya tentang ketenaga kerjaan itu sama gitu ya. Ada 12 daerah peraturan daerah tentang retribusinya itu sama. Begitu. Nah, selanjutnya dalam praktik hubungan antara pemerintah pusat dan daerah itu sering diwarnai dengan ketegangan, tarik-menarik kepentingan, kewenangan atau urusan keuangan itu berulang kali terjadi. Janji otonomi daerah yang diamanahkan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu mengalami reduksi dalam berbagai undang-undang. Itu bisa dicek tadi, sebagaimana disebutkan saya di awal, ada di Undang-Undang Kehutanan, di Undang-Undang Sumber Daya Air gitu ya, dan lain.
bisa dicek teman-teman. Terus pemberian status daerah asimetris ya, ini desentralisasi asimetris menimbulkan kecemburuan terhadap daerah lain. Nah, beberapa daerah itu pengen dapat status otonomi khusus tuh, seperti halnya Aceh dan Papua. Apa misalnya dalam penelitian uh, Prof. Nikmatul Huda juga boleh mengatakan bahwa Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Riau itu minta juga tuh otonomi khusus gitu ya. Nah, karena ternyata asimetris itu duitnya menggiurkan juga ya. Jadi ada dana-dana khusus juga gitu. Nah, kita punya PR besar tapi teman-teman dalam hal ini dalam ranah yang lebih kecil gitu ya, yaitu kaitannya tentang desa. Berapa banyak sebetulnya jumlah desa di Indonesia? Itu ada 74.000 desa. Gitu ya. Tetapi dari jumlah 74.000 lebih itu ya tentang desa itu setidak-tidaknya ada 24.000 desa tertinggal. Jadi ada hampir sepertiganya dari wilayah negeri kita gitu ya. Dan itu desanya tertinggal tuh. Nah ini ya kita sebagai penerus bangsa nih, um, uh, pembelajar hukum, akademisi hukum, mungkin praktisi hukum misalnya akan datang, dia punya PR besar terkait desa ya, terkait desa ini. Ya, posisi gubernur sebagai kepala daerah sekaligus kepala wilayah juga sering merepotkan dan menimbulkan ketegangan dalam hubungan pusat dan daerah. Nah, dia kadang bingung tuh, apakah dia harus mendahulukan diri sebagai kepala daerah atau kepala wilayah tuh? Atau harus melaksanakan perintah presiden dulu atau daulat rakyat yang memilihnya? Nah, disinilah kemudian terjadi berbagai persoalan. Ya, jadi apa namanya perihal saling mendahulukan tuh yang mana dulu gitu ya. Nah, ini terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah. Ada beberapa poin yang bisa kita lihat setelah yang pandang gitu ya. Gitu. Oke, next. Nah, terakhir terkait pemilu dan pemilu kada, yang ini juga berkaitan penting dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia gitu. Apalagi pemilu ini menjadi salah satu pilar daripada adanya demokrasi. Salah satu ciri uh, terwujudnya demokrasi ya adanya pemilu gitu. Itu pemilu anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden ya, dan DPRD di pasal 22E pemilu diselenggarakan untuk memilih calon DPR, DPD, presiden dan wakil presiden dan um, DPRD gitu ya. Pemilihan gubernur, bupati dan wali kota di pasal 18 ayat A Undang-Undang Dasar, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Ya, terus mengapa pengaturan pemilu dan pemilu kada berada dalam Undang-Undang Dasar? Dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar, pasal 18 dibahas terlebih dahulu pada perubahan kedua. Sementara pasal 20E dan pasal 6A dibahas pada perubahan ketiga. Perbedaan pengaturan tersebut berimbas pada sengketa hasil pemilu dan pemilu kada. Nah, ini ada putusan Mahkamah Konstitusi ya. Putusan Mahkamah Konstitusi 2013 tadi itu yang saya sebutkan ya di pembahasan sebelumnya bahwa tadi saya bilang bahwa ada putusan 2013 yang menyebutkan bahwa memperluas makna pilkada sebagai pemilu itu adalah konstitusional. Hanya lagi-lagi keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi penting dalam hal ini. Begitu, saya kira setelah yang pandang daripada unsur-unsur yang ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, saya kira kalau sekilas ini sudah cukup untuk mewakili. Namun saya berharap teman-teman untuk mengkaji lebih lanjut, lebih mendalam secara individu terkait bagaimana sebetulnya perkembangannya, ya latar belakangnya, dinamikanya, apa isu-isu aktual dalam ketatanegaraan, gitu ya, dan banyak hal yang
bisa sebetulnya kita kaji dan bisa kita diskusikan. Namun karena keterbatasan waktu, saya kira ini cukup mewakili selayang pandang tentang sistem ketatanegaraan di Indonesia. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam. Baik, setelah kita mendengarkan materi dari Kasmi, tentunya materi yang sangat menarik mengenai tentang selain pandang sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sekarang kami berikan kesempatan kepada satu dua orang untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada Kasmi tentang berbagai hal yang merasa untuk perlu ditanyakan. Kami berikan kesempatan, barangkali ada yang mau bertanya, kami persilakan. Izin mau bertanya. Halo. Ya, silakan. Silakan. Ya, izin saya Farina, mahasiswa Fakultas Hukum UT semester 5. Ya, terkopi suaranya. Halo? Iya? Suaranya terdengar kah? Terdengar, terdengar. Ya, sepertinya menarik sekali untuk topik tentang hukum tata negara ini yang mungkin sebenarnya merupakan suatu hal yang penting gitu ya, karena di hukum tata negara inilah kita bisa mengatur untuk menjadi negara yang benar-benar berdaulat, adil dan makmur. Nah, saya mungkin ingin pandangan atau pendapat dari narasumber tadi Kak Asmi ya, Kak Asmi untuk dengan kondisi kita yang sekarang ini sedang di era pemilu, bagaimana pendapat Kak Asmi terkait dengan kondisi pemerintahan Indonesia dalam hukum ketatanegaraan. Makasih. Baik, boleh langsung saja Kak Asmi. Ya, sebagai mahasiswa hukum ya, saya kira kita semua mengikuti apa yang terjadi dalam isu hukum tata negara di Indonesia ya, dalam berbagai aspek ya. Misalnya kaitannya dengan demokrasi itu. Ya, hari ini demokrasi kalau kita lihat dari dua hal ya. Ada demokrasi secara prosedural, ada demokrasi dilihat dari segi substansial. Ya, dari dua itu saja, misalnya dari segi aspek demokrasi yang itu berkaitan dengan kondisi ketatanegaraan Indonesia, ada nilai-nilai yang harus dianut tuh dalam sistem demokrasi itu. Misalnya ya kebebasan berpendapat, ya ada independensi, ada imparsialitas, ada prinsip hak asasi manusia gitu ya. Nah, satu misalnya yang kita soroti aja misalnya tentang ada netralitas tuh dalam kehidupan berdemokrasi. Ya, beberapa waktu belakang kita mendengar isu bahwa Presiden Jokowi sudah tidak netral ya dengan menyebutkan presiden boleh kampanye dan sebagainya. Meskipun itu memang ada di Undang-Undang Pemilu ya, tapi kan ada ketentuan lebih lanjut yang menyebutkan bahwa misalnya dia harus tergabung kepada tim pemenangan atau tim kampanye ketika dia bukan dari anggota partai. Jadi Jokowi partainya apa, mendukung siapa, kayak gitulah. Nah, itu saja menjadi satu pergeseran dari nilai netralitas itu, yang itu dalam aspek demokrasi itu. Sehingga pada akhirnya apa? Ya, 30-an lebih itu. Kita lihat guru-guru besar, profesor, akademisi,
di mana demokrasi itu dirawat tuh di dalam kampus, di dalam perguruan tinggi, itu uh, sudah dicederai ya. Nah, itu satu misalnya. Ya. Terus yang lainnya, ya kita bisa lihat dari aspek pemilu tadi, terus yang lainnya dalam segi um, uh, putusan Mahkamah Konstitusi ya, dari segi kekuasaan kehakiman itu juga ada aspek uh, independensi yang sudah dicampuri oleh kepentingan politik gitu ya. Nah, sehingga kalau kita menelusuri berbagai literatur ya, dari Tempo dan sebagainya, itu ada campur tangan uh, berbagai pihak di luar Mahkamah Konstitusi yang itu padahal ada independensi di dalam kelembagaan Mahkamah Konstitusi gitu ya. Jadi dari segi demokrasi, dari segi kelembagaan Mahkamah Konstitusi, pun juga lembaga-lembaga yang lainnya ya, yang um, banyaklah kita bisa baca tuh tersebar informasi di mana-mana ya, kepala desa dititipi apa namanya pilihan gitu ya, macam-macam gitu ya. Jadi ini agak mengkhawatirkan terkait bagaimana kesehatan terkait kondisi ketatanegaraan kita di Indonesia yang sebetulnya apa ya, ini pun kita masih banyak beberapa hal yang belum ideal gitu ya. Jadi respon sederhana saya adalah kondisi ketatanegaraan kita dilihat dari berbagai aspek ya, demokrasi, kelembagaan negara dan sebagainya, itu menunjukkan sedang tidak baik-baik saja, Bu. Gitu. Itu respon saya, Bu. Sehingga mudah-mudahan kita sebagai orang hukum ya, pembelajar hukum yang masih aware, masih peduli terhadap kondisi hukum kita di Indonesia, itu bisa setidak-tidaknya mengawal, kritisi atau bahkan bisa ikut berkontribusi memberikan usulan-usulan dalam bentuk apapun nanti riset, tulisan dan sebagainya, dengan mudah-mudahan dengan hal itu kita bisa ikut sedikitnya memberikan kontribusi terhadap perbaikan di hukum di Indonesia ini. Gitu Ibu, terima kasih Bu Fahrina atas pertanyaannya. Kalau yang lain boleh, saya kira ini saya tempatkan di sebagai partner sharing ya. Jadi kalau ada tanggapan dari yang lain juga boleh, atau tadi pertanyaan yang lain juga boleh. Gitu, makasih. Baik, makasih jawabannya. Saya pikir ada satu lagi Kak yang mau bertanya. Ini udah Boleh. raise hand. Johan Junaidi. Ya, selamat siang waktu Indonesia bagian tengah. Pak Asmi atau Mas Asmi nih, masih muda soalnya. Saya dari Kukar, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Mungkin pertanyaan saya ini karena saya bukan orang hukum ya, jadi mungkin agak menyimpang dari materi yang agak jauh dari materi yang Mas Asmi sampaikan tadi. Begini Mas, sebagai seorang ASN, kita kan dituntut netralitas dalam pilkada maupun pemilu. Ada yang bocor. Saya ulangi Pak ya, dalam sebagai seorang ASN, kita harus netral di dalam pilkada atau pemilu lah intinya gitu. Nah, sekarang kenyataannya untuk pemimpin-pemimpin kita, pimpinan utama kita itu kan pimpinan politis, mulai dari presiden, gubernur, wali kota, bupati. Nah, otomatis di dalam berjalannya pemerintahan, ya agak susah rasanya kita memisahkan antara netralitas dan dukungan terhadap beliau. Beliau kan pasti diusung oleh beberapa partai atau salah satu partai. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana netralitas ASN ini ditinjau dari sudut pandang hukum tata negara, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Selamat siang.
Nah, saya jawab aja nih. Ya, em, ya itulah Pak. Sayangnya em, atasan-atasan kita lah ya. Itu seakan-akan melegitimasi itu bahwa jaringan eh, jaringan politik, jaringan kekuasaan, jaringan pemerintahan itu boleh tuh memihak. Nah, kira-kira gitu kan yang dicontohkan dari atas. Gitu ya, Pak. Nah, em, tapi saya kira em, memang ada beberapa hal yang membedakan. Misalnya terkait kedudukan ASN itu berbeda halnya dengan eh, kedudukan yang tadi Bapak sebut, misalnya ada jabatan politis gitu ya. Nah itu, oke. Nah, eh, karena ASN ini punya punya beban tersendiri, Pak. Ya, misalnya karena dari awal memang ASN itu kan tidak boleh tuh ya jadi anggota atau pengurus partai politik tuh ya, karena kemudian pada akhirnya ASN dituntut netral ya, diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh apapun gitu ya. Tapi memang ya itu Pak, ada beberapa aspek dan beberapa hal situasi yang pada akhirnya agak sulit juga tuh ya. Nah, poinnya adalah ada memang eh, beberapa tuntutan ya Pak yang dalam segi aspek hukum negara itu berkaitan dengan bagaimana ASN-nya harus netral gitu ya. Ya, ya. Saya kira saya bisa sebut eh, sekurang-kurangnya ada 4 ya, Pak. Yang pertama, ya tadi pertama itu ketidakberpihakan terhadap politik. Gitu. Karena saya kira kalau sudah masuk ke ranah politik itu kepentingannya udah banyak tuh. Semua orang bisa memobilisasi anggotanya, masanya untuk berpihak pada salah satu pihak. Gitu. Oleh itulah mengapa kemudian ASN ya boleh itu anggota partai politik gitu ya dari awal. Jadi pertama tidak ada keberpihakan terhadap politik tuh. Nah itu. Yang kedua ya apa namanya ASN itu kan mengabdi Pak pada negara. Sama sebetulnya sama pada akhirnya dengan yang lain. Tapi secara normatif memang ASN ini um, dituntut untuk mengabdi, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa pandang bulu, tanpa ada diskriminasi, tanpa ada memihak, ya, mengutamakan kepentingan masyarakat, mengutamakan kepentingan negara. Gitu. Yang ketiga, taat pada hukum. Nah, memang hukumnya juga udah berbeda pada awal. Itulah um, apa ya bisa dikatakan sebagai celah juga ya. Ya, sehingga netralitas ASN ini juga memang diatur kan Pak ya dalam Undang-Undang ASN misalnya. Nah, tetapi dalam aspek jabatan yang lain itu sayangnya masih ada celah gitu ya. Nah, yang terakhir kesetiaan pada negara dan konstitusi. Ya, ASN itu harus setia pada negara dan juga konstitusi. Mereka ASN harus mengutamakan negara di atas kepentingan pribadinya, kelompoknya, ya. Dan saya kira jangan sampai ASN ini bertentangan dengan nilai-nilai demokratis dan juga konstitusi. Sehingga oleh karena itu ada prinsip yang sangat fundamental Pak di dalam ASN ini yang ini menjadi bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari tanggung jawab ASN yaitu keberpihakan terhadap masyarakat gitu ya. Um, ya itu yang sangat disayangkan memang atasan kita yang kurang memberikan contoh ya bagaimana menjalankan demokrasi yang baik ideal gitu. Sehingga mungkin kita ada cemburu juga nih kok SN nggak boleh kok atasnya boleh tapi memang itu menjadi salah satu celah juga Pak yang saya kira perlu di apa namanya dikembalikan terutama dalam kehidupan berdemokrasi gitu ya. Kalau dari segi hukum tata negara memang lebih banyak normatif Bapak gitu ya. Dan itulah mungkin yang bisa saya jelaskan dari segi aspek hukum gitu ya.
Tetapi dalam aspek yang lain, mungkin ada teman-teman yang ahli sosiologi dan yang lainnya, itu mungkin ada perspektif tersendiri. Tapi memang dari hukum tata negara lebih banyak ke aspek normatifnya. Seperti itu Pak Johan, mudah-mudahan sedikit menjawab. Oke, terima kasih banyak Mas Asmi atas pencerahannya. Ya mudah-mudahan ke depannya demokrasi di Indonesia bisa lebih baik lagi dari yang sudah baik saat ini. Terima kasih Mas Asmi. Siap. Nah, oke. Baik. Apakah ada lagi gitu yang mau bertanya atau memberikan tanggapan mengenai materi kita pada pagi menuju siang hari ini? Kami persilakan jika ada. Apa tidak ada? Boleh bertanya? Ya, silakan. Boleh. Terima kasih Mas Yeremia ya sebagai moderator. Iya, ya, Eh, silakan. ya, terkait dengan Aduh, boleh dihidupin lagi. halo, ya, Ya, boleh. Udah. sudah dengar ya. Terkait dengan hukum tata negara ini juga mungkin yang ingin saya tanyakan bahwa kemarin kan ada film misalnya ya Dirty Vote gitu kan. Terus ada juga komen dari salah satu petugas partai lah menanyakan apakah hukum tata negara itu ada yang perlu diperbaiki dari sistem yang ada sekarang, dari aturan-aturan yang ada sekarang. Kemudian disampaikan oleh salah satu pemain dari film Dirty Vote bahwa sebenarnya hukumnya sudah mengatur gitu, cuman politikusnya yang tidak beretika dan tidak bermoral. Nah, apakah memang seperti itu bahwa memang karena kalau dikembalikan kepada etika dan moral yang sangat-sangat tidak ada sanksinya, bahkan sanksinya tidak ada, jadi ya itu akan sulit ya kalau misalnya dengan kondisi negara Indonesia yang saat ini. Mungkin itu pertanyaan yang pertama. Kemudian ada lagi misalnya tadi disampaikan Kak Asmi misalnya untuk Indonesia saat ini mengikuti sistem pemilu yang pemilihan langsung oleh rakyat. Nah, cuman tadi ya karena adanya kekuasaan yang bisa mempengaruhi dari tingkat pimpinan sampai desa, makanya kemudian apalagi dengan kekuasaan yang bisa mempengaruhi faktor-faktor yang mendukung misalnya pemberian bansos pada saat pemilu, kemudian PJ gubernur yang lama sekali belum ditetapkan. Nah, di tahun politik seperti ini hal itu kan sebenarnya melihat bahwa ini belum ada aturan yang bahkan ada juga yang menyampaikan perlu adanya undang-undang tentang presiden. Nah, mohon penjelasannya Kak Asmi, makasih. Ya, kalau bicara hukum tata negara, Bu, memang hari ini kita dituntut untuk dinamis dan kemudian senantiasa mengawal, melihat, mengevaluasi, meninjau celah-celah hukum yang memungkinkan untuk diperalat gitu ya, atau memungkinkan untuk um, dijadikan landasan untuk kepentingan segelintir orang gitu ya. Apalagi tadi soal bicara etika ya. Kira kita sepakat semuanya bahwa etika itu di atas hukum ya. Ada yang lebih tinggi daripada hukum yaitu etika. Sayangnya mengenai aturan etika ini tadi kalau ibunya menyinggung kok agak abstrak. Memang ranah etika itu apa ya? Kalau saya lihat itu memang
berangkat dari ini, Bu. Berangkat dari moral ya, moralitas gitu ya. Nah, berangkat dari akhlak gitu ya. Berangkat dari budi pekerti yang luhur gitu ya. Dan itu rasa-rasakan aja kita, mana sih ini yang pas, mana ini yang kurang pas, mana ini yang adil, mana yang kurang adil, mana yang baik, mana ini yang kurang baik ya. Jadi pada akhirnya ketika kemudian orang melanggar etika, maka dia pun akan terjebak pada situasi yang um, apa namanya? Saya kira lingkungan sosial itu sudah menganggap dia bertentangan gitu pada akhirnya. Nah, tapi memang ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi ya. Jadi kalau aturan hukumnya sudah jelas ya, pun juga ada beberapa lembaga yang dia bicara tentang etika, misalnya kalau di pemilu ada DKPP, kalau di Mahkamah Konstitusi itu juga ada MKMK gitu ya, di advokat juga ada tuh ya, dewan etiknya gitu ya. Beberapa lembaga negara itu sudah punya dewan untuk setidaknya menjaga tuh bahwa etika-etika itu harus terjaga. Tapi ya kadang-kadang juga apa ya, penegakan etika ini yang saya kira masih lemah ya. Contoh misalnya, bagaimana mungkin hakim konstitusi yang dia dianggap dalam tanda kutip melanggar ya, melanggar pelanggaran berat tuh, tapi hanya dihukum sebatas teguran ya, diberhentikan, itu pun tetap menjadi tetap menjadi anggota hakim konstitusi itu. Kalau kita sadar betul tuh dan menjunjung tinggi etika, yang namanya pelanggaran berat ya itu udah gak bisa diampunkan tuh. Nah ini kita hanya soal perlu tegas dan tidak tegas saja sebetulnya ya dalam hal etika ini. Nah, dan saya kira hari ini mudah-mudahan bisa lebih baik lagi tuh. Apalagi hari ini etika barangkali sudah um, menjadi sorotan dan untuk sebagian orang itu diabaikan gitu ya. Tapi poinnya etika selalu di atas hukum. Yang kedua, bahwa negara kemudian hari ini sudah diperat oleh kekuasaan. Maka kalau bicara negara hukum, ada Rechtsstaat, ada antitesisnya itu Maßstaat, ada negara kekuasaan. Kalau negara hukum, ya segala jalannya pemerintahan itu diatur oleh hukum. Ya, jadi kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat diatur oleh hukum. Ya, hukumlah yang bekerja pada jalannya negara, jalannya kehidupan berbangsa dan negara, jalannya kehidupan dari masyarakat. Nah, kita hari ini dalam beberapa hal itu udah terbalik tuh, di mana justru kita melihat yang namanya negara kekuasaan. Ya ini fundamental sekali dalam konteks negara hukum. Ya di mana sekarang kekuasaanlah yang bisa memperalat hukum, yang bisa mengotak-atik gitu ya. Nah, beberapa aspek ya yang berkaitan dengan penegakan hukum misalnya atau pelaksanaan hukum yang itu kadangkala luput ya dari etika ya yang tadi dibahas di awal, itu juga sangat disayangkan, mulai di apa ya, saya kasarnya mulai didobrak ya, mulai digunakan sewenang-wenang juga ya. Januari naikin bansos sampai 75 triliun kan, terus Kementerian Sosial tidak dilibatkan, dan macam-macam lah intervensi terhadap Kemenko. Dan jangan kira teman-teman, efek bansos itu luar biasa itu. Saya sempat main ke Solo kemarin beberapa waktu ke belakang, berbagi nasi dan sembako tuh. Saya kumpul aja tuh di satu titik. Wih, hanya berdiri aja bahwa itu sama teman-teman, itu yang datang sudah berbondong-bondong, itu udah kayak pengen dapet apa gitu ya. Jadi kita berdiri aja nyamperin tuh masyarakat, kayak gula digerogoti oleh semut gitu ya. Itu memang aspek bansos ini memang ya apa ya, kira nggak, agak-agak bergeser juga dari aturan yang harus tertarget ya, harus sesuai dengan anggarannya, dan harus sesuai juga dengan waktunya gitu. Jadi
ada dua poin yang saya ingin jawab tadi, bahwa bagaimanapun etika ini harus dijunjung tinggi di atas hukum, sekalipun ini memang abstrak ya, tapi ini berkaitan juga dengan budi pekerti kita, ya, akhlak kita dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi dalam sistem ketatanegaraan ini gitu ya. Itu menjadi penting kita sebagai musuh. Ada moralitas hukum. Yang kedua, bahwa ada pergeseran dari negara hukum unsur-unsurnya menjadi negara kekuasaan gitu. Dan ini sangat saya sayangkan gitu ya. Dalam aspek yang terjadi di lapangan. Itu barangkali Bu. Mudah-mudahan terjawab. Ini hanya sebatas pandangan saya aja. Saya kira pandangan lebih dalam itu apa ya, bisa kita bedah sebetulnya, tapi memang karena waktunya terbatas pun juga barangkali teman-teman yang lain yang mau berkesempatan bertanya boleh, atau bagaimana nih Pak Moderator? Boleh satu orang lagi? Satu lagi ya, oke. Ya. Tapi Kak Agni, Ya. sebenarnya masih banyak mau ditanyakan. Iya Bu, boleh nanti diskusi Bu. Kalau mau berkoneksi lagi bisa di Instagram saya mungkin, Azmi Fatur Rahman. Ya, masih banyak kesempatan berdiskusi lain. Ini ada yang raise hand, Pak Rio Tanjung. Ya, silakan Bapak. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya kepada narasumber. Ada dua pertanyaan saya. Yang pertama, tentunya dua pertanyaan saya sesuai tema. Yang pertama terkait dengan sistem ketatanegaraan kita saat ini dibandingkan dengan sistem ketatanegaraan era Orde Baru. Di era Orde Baru yang tadi sempat oleh narasumber singgung, terkait dengan strategi politiknya Presiden Soeharto, kalau kita mengacu kepada uraian dari buku karyanya Todirius Diodo yang berjudul Pergolakan Tentara, Pergolakan Politik Tentara Sebelum dan Sesudah G30 SPKI, oleh penulis diuraikan bahwasanya strategi politiknya Presiden Soeharto yang mengadakan adanya fraksi TNI ABRI, fraksi ABRI dan golongan-golongan itu adalah salah satu taktiknya Presiden Soeharto dalam mempertahankan Pancasila. Jadi ketika di dalam MPR terdapat beberapa fraksi, ketika fraksi nanti mengambil voting, itu Pancasila masih terselamatkan. Karena apa? Karena adanya fraksi ABRI. Nah, itu strategi politiknya Soeharto. Nah, kalau sekarang itu semuanya tidak ada, fraksi ABRI tidak ada, fraksi TNI juga tidak ada. Nah, pertanyaan saya kepada narasumber, menurut narasumber, strategi politik era Orde Reformasi terkait dengan mempertahankan Pancasila itu dilihat dari mananya? Kalau mengacu dari sudut pandang sistem ketatanegaraan. Itu pertanyaan saya pertama. Menurut sudut pandang ketatanegaraan, bagaimana cara mempertahankan Pancasila di dalam sistem politik kita saat ini, khususnya mulai era Orde Reformasi tahun 98 sampai tahun ini. Karena kalau kita bandingkan dengan Soeharto kan masih ada nih fraksi ABRI. Jadi kalau fraksi P3, fraksi PDI macam-macam untuk mengubah dasar negara, itu masih ada yang menyelamatkan, yaitu fraksi ABRI. Tapi sekarang tidak ada fraksi ABRI. Jadi gimana cara menyelamatkan Pancasila bila ada sekelompok fraksi yang akhirnya sepakat mengubah? Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, menurut narasumber, terkait dengan demokrasi saat ini. Apa peran perguruan tinggi ketika mengetahui bahwa saat ini demokrasi sudah melenceng? Karena kalau kita pun, kami sebagai rakyat akan menyampaikan pendapat, pasti akan dituduh mempunyai kepentingan. Walaupun apa yang diucapkan adalah benar, tapi selalu dipelintir kepentingan. Nah, disinilah kami berharap peran sertanya perguruan tinggi.
Nah, sampai sejauh mana perguruan tinggi dalam meluruskan kembali demokrasi di Indonesia menurut narasumber? Semoga pertanyaan saya bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik Pak pertanyaannya. Jadi kita um, mengulas kembali nih bagaimana sebetulnya sejarah yang terjadi ketika kemudian Presiden Soeharto itu memimpin ya di masa Orde Baru. Ini Pak, bahwa ada istilah yang penting yang selalu kita anggap sebagai prinsip dalam kehidupan bernegara. Nah, ada adagium hukum yang menyebutkan bahwa power tends to corrupt and absolute power absolute power corrupt absolutely. Kira-kira itu. Artinya apa? Kekuasaan itu cenderung korup. Ya. Dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut. Nah, lalu apa yang kemudian kita bisa lihat? Bagaimana Soeharto, Presiden Soeharto ketika masa Orde Baru itu memimpin berapa puluh tahun ya? 20 tahun lebih ya. Nah, maka kemudian satu prinsip adagium itu aja udah mematahkan teori kekuasaan Soeharto tuh, bahwa saking saking lamanya berkuasa, maka itu cenderung menyimpang gitu ya, cenderung korup ya. Bagaimana kemudian dulu nepotisme terjadi, terus apa namanya beberapa aspek dalam penegakan negara hukum. Jadi gini Pak, melihat melihat pertanyaan itu, kalau dilihat dari segi hukum tata negara itu harus dilihat secara komprehensif. Ya. Bukan hanya kemudian melihat dari segi aspek Pancasila aja, tetapi juga ada kaitan-kaitannya sama yang lain. Pertanyaannya, apakah nilai-nilai Pancasila itu kemudian sudah bisa diterapkan ketika Orde Baru? Bahkan hak asasi manusia saja dulu tidak terwujud, Pak. Orang ditembakin di mana-mana. Kan? Orang udah ketahuan nih siapa yang besok akan menang dalam pemilu. Itu hak asasi manusia. Nah, jadi dulu sebelum reformasi, ketika zaman Presiden Soeharto, penegakan hak asasi manusia menurut saya itu nol besar. Nah, bahkan apa namanya kelembagaan tentang hak asasi manusia aja tuh baru diatur tahun 99. Jadi itu agaknya bertentangan Pak dengan nilai Pancasila yang itu menjadi dalil Soeharto tuh misalnya. Bentar, maaf saya interupsi dulu. Bukan itu Ya. maksud saya, maksud saya saya tidak membahas kebaikan dan keburukannya Orde Baru. Bukan itu yang saya maksud. Kalau zamannya era Orde Baru, ini terlepas baik atau buruknya Orde Baru ya, terlepas itu saya nggak bahas itu. Setidaknya Presiden Soeharto itu berusaha ada upaya mempertahankan Pancasila. Terlepas apakah melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila, terlepas itu semua. Tapi setidaknya beliau ada upaya untuk itu dibandingkan dengan rezim mulai Orde Baru gitu loh. Lah kalau Orde Reformasi sampai detik ini, reformasi kan mulai tahun 99 nih. 99 sampai sekarang. Nah, menurut narasumber, apakah ada tanda-tanda juga upaya untuk mempertahankan Pancasila gitu loh maksud saya. Setidaknya walaupun ya mohon maaf sekuat-kuatnya Presiden Soeharto dalam melakukan upaya tindakan pelanggaran HAM, setidaknya beliau mempertahankan Pancasila. Ada upaya untuk itu ke arah sana. Nah, tapi di era reformasi menurut narasumber ada nggak upaya-upaya seperti itu? Mulai Presiden SBY sebelumnya lah, mulai Gus Dur sampai detik ini. Apakah ada tanda-tanda dalam mempertahankan Pancasila? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Iya. Oke. Sorry, Pak. Ya, adapun ada upaya ketika Presiden Soeharto mempertahankan Pancasila, oke. Tetapi implementasinya jauh daripada nilai Pancasila, gitu ya Pak ya. Nah,
Yang kedua, di masa reformasi, apakah kita berupaya ya, terutama setelah amandemen kemudian dipimpin oleh beberapa presiden. Nah, saya kira nilai-nilai Pancasila itu justru semakin kuat, Pak. Ya, didukung oleh yaitu ada kerangka hukum amandemen itu. Adapun presiden itu, kalau kita bicara politik hukum nih, Pak ya. Nah, kalau kita bicara politik hukum, pembentukan peraturan perundangan misalnya, yang itu menjadi landasan dalam kehidupan negara, maka setidak-tidaknya itu presiden juga membuat rancangan visi misi. Nah, yang itu ada di dalam RPJMN, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Tapi itu pun harus disesuaikan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang ya, RPJPN. Nah, tapi ada yang lebih tinggi lagi, ya, yaitu apa? Ada ideologi negara. Nah, ada ideologi negara, yaitu apa? Pancasila, gitu. Jadi saya kira upaya dan ikhtiar para pemimpin bangsa itu tetap menyepakati bahwa Pancasila merupakan falsafah tertinggi ideologi dasar negara Indonesia. Sehingga upaya yang dilakukan oleh berbagai pemimpin bangsa dari mulai pasca Presiden Soeharto sampai sekarang itu tetap uh, diupayakan gitu Pak. Pun juga didukung dengan adanya lembaga-lembaga negara baru, Mahkamah Konstitusi yang dia uh, menjaga Pancasila gitu ya. Ada The Guardian of Constitution mengawal konstitusi itu sendiri yang bersumber dari Pancasila gitu ya. Ada lembaga negara yang lainnya, ada prinsip check and balances. Didukung dengan sistem, maka Pancasila menjadi lebih kuat, Pak. Tetapi ya kembali lagi prinsip bahwa visi misi presiden itu nggak boleh itu bertentangan dengan Pancasila. Kalau udah bertentangan aja, mana mungkin dia bisa menjadi visi misi dan dia bisa masuk ke dalam politik hukum nasional. Akan tergambar nanti dari program legislasi nasional dan sebagainya. Itu jawaban yang pertama ya Pak. Jadi poinnya adalah uh, saya yakin akan mempertahankan prinsip-prinsip Pancasila ini didukung dengan sistem ketatanegaraan yang lebih baik gitu setelah amandemen ya tadi beberapa hal sudah saya sebutkan jadi mudah-mudahan semakin kuat gitu ya harusnya ya gitu ya yang kedua bagaimana upaya perguruan tinggi negeri ya saya kira perguruan tinggi negeri ini menjadi garda terdepan ya dalam uh, apa namanya menjaga kehidupan berdemokrasi di Indonesia gitu. Karena di mana di perguruan tinggi negeri inilah demokrasi dirawat. Kita di kampus-kampus itu diajarkan untuk kemudian salah satunya misalnya dalam prinsip demokrasi itu kita tuh harus menggeleng kepada pemerintah, Pak. Nah, kenapa? Karena kalau kita manut-manut saja, maka kita gampang diperalat. Tapi mahasiswa berbagai aktivitas akademika misalnya dalam prinsip demokrasi itu kita apa namanya harus kritis gitu. Jadi demonstrasi itu jangan dianggap merusuhkan gitu ya. Jangan kemudian dianggap merugikan. Justru itulah ciri kenapa demokrasi itu masih ada. Nah, maka mahasiswa yang turun-turun ke jalan itu menjadi salah satu upaya untuk menegakkan demokrasi yang sehat gitu ya. Untuk mengingatkan ya gitu. Yang kedua, diskusi-diskusi di kampus, di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada misalnya, itu hampir setiap minggu tuh ada diskusi tentang banyak hal mengenai negara misalnya ada tentang hukum tata negara, ada hukum adat, ada hukum pidana, ada hukum perdata. Saking komprehensifnya hukum kita ya. Jadi memang uh, apa namanya diskusi-diskusi, kajian-kajian itu dirawat tuh di kampus. Dan di sanalah Pak kita bisa kritis, kita bisa menjaga kesehatan berpikir. Kena nalar kita dijaga untuk kemudian tetap berpikir bahwa ini baik atau enggak gitu. Dan itu akan lebih pas ketika dijawab oleh hal-hal yang akademis. Apa itu hal akademis? Misalnya ada risetnya, ada penelusurannya, ada metodologinya. Jadi lebih sistematis, Pak. Nah, saya kira itu lebih lebih terstruktur di dalam perguruan tinggi negeri. Nah, jadi diskusi-diskusi. Terakhir satu lagi penelitian. Ya, penelitian bukan berarti hanya sekedar nulis lalu dipublikasi. Oh, enggak. Penelitian ini justru kemudian
menelusuri apa hal-hal yang sebetulnya apa namanya tidak baik-baik aja, didukung dengan apa pembaharuan gitu ya. Apa pembaharuan yang bisa ditawarkan. Jadi ada gagasan-gagasan, oh harusnya kalau misalnya Mahkamah Konstitusi itu terbebani dengan pengujian peraturan-undangan dan di bawahnya gitu ya, maka sebetulnya bisa itu secara akademis diusulkan gagasan bahwa bisa tuh pengujian itu dilakukan secara satu atap ya, bersamaan dengan Mahkamah Agung gitu. Nah, jadi itulah yang ada di kampus tuh. Jadi kita berpikir sistematis, kritis ya, untuk kemudian terus, terutama di Fakultas Hukum, saya yakin juga di fakultas-fakultas yang lainnya, teman-teman mengkaji bagaimana teori-teori yang ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu bisa diimplementasikan. Karena teori itu penting biar implementasi di lapangan itu nggak terlalu menyimpang tuh. Negara hukum harus mengandung penegakan hak asasi manusia. Ketika praktik negara hukum menyimpang, maka secara teori, wah ini udah menyimpang, gitu kan, udah nggak sesuai. Jadi dalam ranah akademis kita masih berupaya, Pak. Bahkan alhamdulillah kemarin guru besar turun gunung aja saya udah bersyukur, berarti perguruan tinggi masih waras ya, meskipun mungkin ada beberapa yang lain yang disuruh untuk diam, bukan untuk muji-muji pemerintah. Kita harus jadi oposisi Pak di kampus tuh, biar ada kesehatan dalam berdemokrasi. Itu Pak, mudah-mudahan terjawab. Terima kasih. Iya, Terima sama-sama. Ya baik, saya pikir itu yang terakhir dan tentunya eh, kita mengharapkan sistem ketatanegaraan di Indonesia semakin baik ke depannya yang tentunya tidak menjadi memberatkan kepada kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa pagi hari ini, Kak Azmi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan bersama kita yang ada di sini dan juga terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa uh, telah menunggu sampai akhir dan tentunya kita berharap bahwa apa ilmu yang dibagikan oleh Kak Azmi pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita, bagi keseharian kita, dan tentunya hal ini untuk terus menjadikan kita masyarakat yang mengerti tentang ketatanegaraan di Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Marilah kita saling memaklumi. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Priyo, Pak Johan, teman-teman semuanya. Minggu yang bermanfaat ya. Terima kasih juga Pak Asmi. Ya. Ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Udah bisa keluar ya? Ya, Kak. Terima kasih.